Oh banyak banget ya, pelajaran yang agak dapat dari, kasus yang kemarin. Itu banyak banget kayak pertama, sifat, sikap itu musti banyak yang dirubah ternyata gua nggak sebagus itu untuk attitude dalam berbicara kayak gitu-gitu banyak banget sih yang musti, agak rubah. Oke. Tapi dari sosok laki-laki dirimu gitu kan, apa personal yang mungkin jauh lebih baik sekarang yang mungkin dulu ditinggalkan dan sekarang jauh lebih baik kayak gitu apa? Lebih, egois dan sifatnya aja sih. Dulu kan sensitif jadi gampang tersinggung, sekarang nggak. Udah nggak mau untuk kayak, wah seuzon dia nggak suka kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu bahasa, udah udah bener-bener yang mau ngilangin semuanya. Yang kata-kata kasar, paling kayak cuman bercanda aja, bercanda juga wajar lah gitu kan. Sama, temperamennya aja udah. Oke. Ya. Notice paling ternotis itu pada saat orang tua kah atau kerabat terdekat yang lihat banget perbedaannya atau gimana pernah diomongin gitu kan? Nih, om Paling paling notice tuh manajer. gimana mas? Paling perbedaannya? Ya perbedaannya adalah alhamdulillah ya terhadap case yang seperti ini ya. Jadi kalau dulu tuh karakter Naga semua orang tahu, apalagi saya tiap hari sama dia. Dia itu karakternya kalau orang kata laki-laki itu selon. Oh iya. Lu mau apa gue beli gitu. Artinya gitu anak-anak muda lah ya. Anak muda pada zaman. Tapi akhirnya dengan terjadinya masalah seperti itu saya pun sebagai manajernya itu juga sangat-sangat kagum dan takjub. Belum tentu nih saya pribadi nih atau kita semua lah ya menghadapi masalah ini bisa cepat sadar introspeksi diri dalam mengambil sikap gitu. Nah itu yang membuat saya dia itu jauh lebih baik gitu. Jadi berterima kasih sekali dengan adanya ini dan ikhtiar kita semua juga dari keluarga manajemen untuk yang terbaik bagi Renaga dan keluarganya. Dan alhamdulillah sudah tercapai hal itu gitu dengan mediasi kita, dengan kita silaturahmi dengan pihak istrinya Renaga, walaupun mereka pakai lawyer gitu kan, saya tidak perlu pakai lawyer, cukup karena kita menganggap ini adalah masalah keluarga yang bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan alhamdulillah dari pihak lawyer mereka pun juga sangat bagus gitu kan, tidak hanya apa-apa mengiyakan apa semua tuntutan dari klien gitu, tapi mereka menyadarkan juga. Nah itu salah satu hebatnya lawyernya dia. Kenapa pada akhirnya mau speak up tentang ini, Karen Naga? Mmm, karena banyak banget dihantuin nih kayak gitu-gitu kan banyak yang, netizen-netizen lah. Jadi kayak sebenarnya bukan bukan mau membela diri tapi lebih kayak menjelaskan ya ya kalau misalkan dibilang salah ya gue salah. Hilaf, namanya manusia pasti kan apalagi, masih umur-umur segini tuh yang kayak masih egonya masih pada tinggi dan itu yang, mau dihilangin sih sebenarnya, ego. Gitu Tapi aja. kalau soal netizen gitu ya, artinya kita pun secara proporsional dari kalau persentase 100% gitu kan, kita juga tidak terlalu mengikuti lah. Artinya ada tweetan-tweetan miring, ada tweetan bagus, kita akan terima baiknya aja. Jelek pun akan baik bagi kita, selama gimana kita menyikapinya. Kita tidak perlu melawan netizen, karena kita tahu tuh akarnya dari mana itu. Jadi kita wise dalam bijak dalam hal menilai semuanya gitu kan. Jadi nggak perlu juga kita khawatirkan, risaukan hal-hal itu ada baiknya kita ambil, kalau jeleknya ya udahlah, itu pelajaran hidup gitu Tapi deh ya. Tuh, kamu sendiri untuk meminta maaf dan memaafkan tuh lebih gimana untuk sekarang? Untuk meminta maaf tuh susah mmm, nggak? jujur kalau untuk minta maaf aku yang paling susah karena, gengsi sih. Kayak, tahu salah tapi mau minta maaf tuh yang sifat dulu tuh kayak, "Ah enggak, gua nggak mau. Enggak, gua bener gitu. Kalau misalkan gua salah ya gua gimana caranya, ya pokoknya gua bener." Gitu. Nah itu yang bener-bener kayak minta maaf dan mengakui kesalahan itu sebenarnya jujur agak susah banget. Dan, sekarang yang lagi agak lakuin di step pertama saat saat up, itu yang step agak pertama tuh ngilangin itunya aja sih. Kayak gua harus akuin kalau gua salah gitu. Apakah itu pride sebagai seorang laki-laki atau memang itu dirimu adalah karakter atau seperti apa? Mmm, kalau misalkan pride laki-laki nggak semua laki-laki seperti itu ya. Ada juga laki-laki yang, minta maaf dan emang wise, bijak, iya kayak oh bener. Terus, ini mah lebih kayak emang karakter aja sih kayaknya. Dan itu emang dari dulu, dari kecil sih sebenarnya nggak karena kan abang gitu kan. Kalau sama adik nggak pernah mau ngalah, nggak pernah mau minta maaf kalau salah kayak gitu-gitu. Emang karakter dan ini emang mau diubah pelan-pelan semuanya. Papa melihat ini banget gak sih semua perubahan kamu lakukan ngeliat papa tuh ngeliat banget ya?
Ya kurang tahu kalau itu ya. Sekarang aku lagi fokus untuk memperbaiki diri aja. Jadi mau orang lihat enggak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya di sini mau membuktikan kalau emang saya mau berubah, memperbaiki semuanya. Itu aja. Bagaimana sih Kak perjuangan Kakak dalam berproses untuk introspeksi diri itu sendiri? Ya lumayan berapa. Tapi untuk Agas ya, 3 hari itu bener-bener jarang tidur. Bener-bener berantakan banget jam tidur itu kayak bisa jam 8 pagi baru tidur terus bangun juga masih ini lagi dan itu dihantuin banget sama masalah ini kayak dan itu lama-lama mikir kayak iya sih gue juga harusnya lebih dewasa ya karena beberapa kali terus abis itu ketemu sama lawyernya dia saya hadapin sendiri semuanya ditemenin sama Om Rory itu lama-lama juga mikir kayak iya sih gue gini banget ya gitu. Banyak mikirnya pas masukan kayak iya gue jahat hilaf lah kemarin gitu lah. Mungkin kabarnya lagi proses cerai itu sampai apa? Kalau cerai sih nggak ada ya maksudnya di tuntutan itu nggak ada gimana gugatan cerai itu nggak ada sebenarnya cuman mungkin emang istri sayanya waktu pas ada wawancara yang dia ngomong pengen cerai mungkin masih emosi aja dan sekarang alhamdulillah membaik. Kita udah baik-baik aja kita udah jalanin bareng-bareng udah tinggal bareng juga dan sekarang lagi fokus untuk nyenengin anak aja sih nyenengin Keisha. Itulah namanya kuasa Allah ya. Kita punya rencana, Allah punya kuasa. Itulah hati dibolak-balikin. Kalau soal cerai memang dari pihak dari istri Renaga tadinya pengen gitu, tapi ya kita ikhtiar kita baik, ya kita baik. Renaga mau berubah ya akhirnya itu ya Allah bekerja gitu kan. Dia bolak-balikin hati manusia. Jadi message juga buat teman-teman semuanya, seberat apapun masalah kita, kalau kita mau niat baik menyelesaikannya, insya Allah kita nggak jalan sendiri. Niat baik ya, tapi kalau orang maaf di hal-hal seperti ini kan banyak orang tipu-tipu, banyak orang yang lip service ya kan untuk menyelesaikan masalah, tapi dia buat masalah baru atau dia dianggap sepele masalah. Kita tidak menganggap sepele. Terus terang teman-teman infotainment itu yang paling banyak dicari saya karena saya manajernya. Tapi saya teman-teman infotainment, teman-teman wartawan semua saya entertain kok. Ya nanti tunggu waktunya ya karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita gitu kan. Mas saya deadline nih, saya mau ya jangan dong. Saya juga deadline gitu artinya gitu. Tapi apapun itu niat baik dari dia dulu. Kita orang tua atau manajer atau manajemen mengusahakan yang terbaik, kalau dia nggak mau baik percuma. Tapi ini semua terlahir dari dia. Gitu. Makanya saya bantu support sampai habis, sampai benar-benar berapa kali saya bertemu dengan lawyernya, kita ngobrol heart to heart antara saya berdua dengan manajernya. Inilah langkah-langkah yang kita ambil biar ini. Karena apa? Saya nggak mau berdosa. Ini dia mau mempersatukan rumah tangganya, terus kita melarang-larang enggak. Nah saya mau cari pahala di sini. Nah, kalau mau cari pahala, ayo kita bareng-bareng. Alhamdulillah dengan adanya pesta ulang tahun anak K yang kedua kemarin itu udah lebur semuanya, udah menyatu dua keluarga. Itu sih. Sempat bermain juga dengan anak juga mungkin gimana Renata? Ya, maksudnya ngajak main sama Keisha. Ya itu pasti seneng lah. Apalagi kalau misalkan emang kelihatan dia happy gitu kan ketawa. Terus kalau ditanya seneng nggak main sini seneng ya itu salah satu yang baru dirasain jujur ya baru dirasain kayak oh ternyata jadi orang tua begini ya anak cuman happy dia ketawa-ketawa aja kita bahagia gitu dan sekarang lagi fokus untuk anak aja. Cuma Pernah sempat takut berpengaruh ke mental anak gak Pak? kalau mental anak pasti jangankan anak itu mental istri pun saya baru kayak oh iya ternyata gue bikin dia begini ya jadi ya, sekarang tuh bener-bener dirubah sih semua mau memperbaiki semuanya itu yang dan jujur juga masih belajar masih bingung mesti ngapain jadi masih banyak nanya juga masih nanya juga sama Om Rory sama bokap gitu kan kayak gitu. Tapi kamu tuh sempat bilang hancur juga waktu tidur dan sebagainya. Sempat depresi banget dengan semuanya pada saat itu. Ya sebenarnya lebih ke pikiran aja sih maksudnya aduh gokil juga ya gitu sampai Depresi sih ya enggak, tapi dia Ya. memang itulah makanya saat itu tuh kita lagi pada-padatnya jadwal nih. Makanya saya bilang selama ini agak Om stop dulu kerjaannya karena terus terang jadwal padat banget sekarang. Jadi Om tidak akan bisa kasih agak jadwal dulu. Agak selesai dulu lah mau ngapain terserah agak. Yang penting jadwal Om hold dulu semuanya deh. Saya kasih waktu dia berpikir. Tapi memang pemecahan masalah itu adalah waktu teman dan berpikir. Nah, dia akan berpikir. Ya kalau ditanya sama mungkin ya laki-laki lah ya, gimana sih gitu kan. Nangis nggak tahu saya dah. Pastilah bohong aja kalau enggak gitu kan. Tapi ya
Tapi setiap penyesalan itu kalau datangnya dari hati, ya insya Allah jalannya lurus. Bismillah, saya minta doa dari teman-teman semua. Semoga keluarga kecil Renaga ini bisa utuh, damai, harmonis. Ya, itu aja sih. Oke ya, teman-teman cukup ya. Kita mau lanjut soalnya. Terima kasih semuanya. Thank you ya.